Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ini terkait soal untuk tugas 2-nya ya. Jadi yang pertama kita bakal menginputkan makanan berupa menu restoran. Di menu tersebut harus ada nama, harga, dan kategori. Untuk kategori sendiri ada makanan dan minuman. Kalau untuk pemesanan, pelanggan dapat memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar tadi, dan sistem inputnya nanti pelanggan harus mengetik, dan ketika pesanan makanan dan minumnya sudah selesai, pelanggan bisa ketikkan input selesai. Lalu kalau misalnya yang diketikkan itu di luar dari menu dan di luar tidak selesai atau apapun, maka dia akan sistem akan terus meminta inputan kembali sebelum dia menginputkan dengan benar atau selesai. Berikutnya menghitung total biaya. Nanti programnya harus bisa menghitung keseluruhan menu dan jumlahnya dari pesanan tersebut, dan ada juga biaya 10% sebesar 20 biaya keseluruhan dan biaya layanan sebesar 20.000. Terus ada juga penawaran khusus diskon kalau misalnya pesanannya lebih dari 1.000, dan penawaran beli 1 kali 1 minuman kalau misalnya di salah satu pesanannya ada minuman dan melebihi 50.000. 4. Bisa mencetak struk. Jadi programnya setelah semua pesanannya selesai lebih bisa menampilkan struk yang isinya ada harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, dan pajak tadi diskonnya kalau misalnya melewati persyaratan yang ini. Lalu tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Terakhir, manajemen menu aplikasi. Jadi nanti ada 2 menu utama, yaitu pelanggan dan pengelolaan. Nah, untuk pengelolaan sendiri nanti ini sama untuk pihak restorannya. Nanti dia bisa mengubah harga, menghapus menu, lalu bisa menambahkan juga ya menunya tersebut. Dan sebelum lalu setiap perubahan akan ada konfirmasi input ya atau tidak. Apakah Anda yakin ya dan tidak? Kalau misalnya sudah ya, maka datanya akan terupdate, entah itu mengubah menu ataupun mengubah harga ataupun menghapus menu. Pokoknya pengelolaan terhadap menu. Dan setiap pengelolaan menu tersebut akan mengupdate ke menu pemesanan yang ada di menu pelanggan. Ini saya sudah running DE menggunakan NetBeans. Saya sudah buat juga tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Ini contoh yang sekarang saya sudah running Hello World ya. Langsung saja mungkin kita mulai membuat programnya. Ini saya sudah running DE menggunakan NetBeans. Saya sudah buat juga tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Ini contoh yang sekarang saya sudah running Hello World ya. Langsung saja mungkin kita mulai membuat programnya.
Baik, ini harusnya sudah semua ya. Di sini import Payuto Scanner buat inputan, lalu ada inputan tipe menu juga, kelas menu yang ada isinya ada nama, harga, kategori. Terus ini untuk main kelasnya, tugas pemrograman desktop. Ini untuk buat menu awalnya ada nasi goreng, terus harganya dan kategorinya. Ini minuman juga. Lalu ini menu utama, dia akan muncul 3 halaman ini. Terus pas 1 dia bakal ke menu pelanggan, 2 menu pengelola. Kalau misalnya 3 maka akan aplikasinya bakal berakhir. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Terus ini tampilan menu yang ditampilkan dari si menu tadi ya. Untuk ini list yang di makanan, ini untuk yang list minuman. Nah, ini pas kita masuk klik menu pelanggan yang ada di sini, kita klik 1, dia masuk ke menu pelanggan ini. Terus ini ada cetak struk, menu pengelola, tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan lain-lain. Oke, mungkin kita coba dulu ya, kita coba running. Nah, ini tadi kita di menu tadi. Nah, 3 menu utama ini. Misal kita langsung aja 3, maka dia kan ngeset aplikasi jalannya false dan aplikasinya langsung berhenti. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Terus kita coba lagi yang lain. Dan sesuai di soal ya, ketika inputan ini kita hanya bisa input 1, 2, 3. Kalau misalnya kita input sembarang, dia akan mengembalikan ke menu awal. Lalu saya tambahkan di sini message yang validnya itu 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat ke menu 1 dulu. Masuk ke menu pelanggan. Nah, menu pelanggan yang ini ya, tampilkan menu. Ini menu pelanggan, tampilkan menu. Nah, ini untuk menu yang sekarang, di makanan ada 4 data, di minuman ada 4 data. Terus cara di sini saya jelaskan juga harus input namanya persis seperti pada menu makanan. Kalau misalnya kita input asal sama seperti tadi, akan ada message ini dan inputan kembali ke awal. Kalau misalnya kita ketikkan selesai, maka tidak akan terjadi apa-apa dan Anda belum memesan apapun dan kembali ke menu di sini. Mungkin kita coba ke menu pengelolaan dulu ya, di pemilik restoran dulu. Kita pilih 2, masuk ke menu pengelolaan, menu pengelola. Oke, ini terdapat 4 tampilan menu. Action 1 ke tambah menu, ini ubah harga menu, hapus menu. Lalu ini set back, ketika pilih 4 kembali ke menu utama tadi. Ini sudah kita coba. Yang pertama ke tambah menu dulu, kita pilih aksi 1. Nah, di sini kita bakal disuruh inputkan nama menu barunya. Misal ini ramen. Terus ini kita bakal input menu harga. Harga ramennya 30.000, 27.000. Nah, terakhir ini kategori ya. Kategori makanan atau minuman, kita pilih makanan. Nah, setelah berhasil, maka daftar menu bakal ditambahkan dengan inputan tadi, nama, menu, harga. Menu berhasil ditambahkan. Terus kalau misalnya kita balik ke menu utama, lihat menu. Sekarang ada menu nomor 5 namanya mie ramen. Oke, kita balik lagi dulu ke pengelolaan. Ubah harga menu. Nah, ini daftar menu tadi ya. Sekarang sudah ada ramen di terakhir, tapi di sini dibedakannya dengan kategori minuman, makanan. Bisa mungkin kita mau coba edit si ramen ini. Di sini untuk inputnya di menu pengelola ubah harga tambah menu. Nah, ini ubah harga menu.
kita bakal masukkan nomor. Oh, ini tampilkan menu admin di sini. Menu admin tuh ini mapping jumlah menu, terus tampilin berdasarkan kategori, terus daftar namanya sama harganya gitu. Balik lagi ke tadi. Nah, ini ubah harga menu ya. Inputannya kita bakal input berdasarkan angka ya. Di sini ada, saya juga sudah siapkan helper buat ambil indeksnya ini, sebutan si numbernya. Oke, tadi itu bawa harga menu. Nah, kita misal pilih ramen, berarti ramen di sini nomor 9. Kalau misalnya kita input angka selain 1 sampai 9, misalnya 23, maka di sini nomor menu tidak ditemukan dan balik lagi ke si menu pengelola. Sekarang kita coba lagi, kita inputkan menu yang valid, kita pilih nomor 9 ya, ramen. Akan ada konfirmasi apakah Anda yakin. Kalau misalnya kita ketikin selain ya atau tidak, akan ada validasi seperti tadi. Ini kita coba inputkan ya dulu. Nah, sekarang masukkan harga barunya. Misalnya kan 27.000, saya mau ubah jadi 30.000. Nah, harga berhasil diubah ya. Ini harga baru. Ini konfirmasi tadi. Terus ini inputan harga baru, di set, terus dimasukin ke daftar menu berdasarkan indeks yang dipilih tadi. Harga barunya di-assign ke si harga ini. Harga berhasil diubah. Kalau kita lihat lagi, sekarang mie ramen harganya 200, saya tadi salah input, harganya jadi 300.000. Ini harusnya 30.000. Nah, kita lihat lagi, nah, harga sudah terupdate 30.000. Baik, lanjut ke menu yang 3 ya, hapus menu. Nah, untuk hapus menu logiknya sama, kita ambil nomornya dulu, terus kita jadikan si nomor itu, indeksnya itu buat hapus di indeks keberapa data yang akan dihapus. Kita pilih 3, misalnya kita mau hapus es jeruk, kita pilih 6, ukuran yakin ya. Nah, menu berhasil dihapus, dan kalau kita lihat lagi sekarang tidak ada lagi es jeruk ya, tapi urutannya tetap sama, makanan, minuman. Tapi di sini cuma ada es jeruk tidak ada. Oke, itu untuk fungsi hapus menu. Baik lagi ke menu utama, kita sekarang ke menu pelanggan. Menu pelanggan ini jadi menu terupdate ya. Sebelumnya tadi kan ada 4 makanan dan 4 minuman. Sekarang makanan jadi 5, ada mie ramen, lalu minuman jadi 3 karena kita hapus si es jeruknya. Daftar menu. Kita berarti ada di sini, kita pilihnya tadi kan 1 ya, menu pelanggan. Nah, menu pelanggan, ketik nama, ketik selesai ketika sudah memilih. Oke, di sini misalnya saya mau pesan nasi goreng, jumlah porsinya, jumlah porsi untuk nasi goreng. Kita inputkan 2. Nah, dia masuk ke ini ya, berhasil ditambahkan. Tadi inputnya berasal dari sini, kita cari pakai helper cari indeks menu berdasarkan nama. Jadi ambil dari, kita looping dulu jumlah menunya, terus inputan kita tadi si nama ini ada nggak di salah satu loopingan si daftar menu. Kalau ada, dia bakal nge-return seperti tadi ya. Kalau setelah ada, di sini kita set si pesanannya dengan daftar menu yang barusan. Sekarang tadi juga kita inputkan KTY-nya ya. Ini juga di assign ke KTY pesanan. Jadi jumlah pesanan sekarang nambah, pasti ditambahkan ke keranjang. Oke, berikutnya saya coba pesan mie ramen. Saya pesan 1, pasti ditambahkan ke keranjang. Kita
terus terakhir ST nya 2, ST 2. Sekarang setelah semuanya diisi, menunya selesai, saya mau coba ketikkan selesai. Ketika ketikkan selesai, di sini akan memunculkan ini ya. Setelah selesai, kita bakal masuk ke kondisi ini. Jumlah pesanan lebih besar dari 0, maka cetak struk. Kan tadi saya coba selesaikan tanpa pesan apapun, ini message yang muncul. Sekarang dia masuk ke cetak struk. Nah, di cetak struk sendiri kita membawa menu, terus kita yang juga ada jumlah pesanannya juga. Nah, ini yang tampil tadi ya, jumlah pesanannya, terus pengolahan juga si harga dikali kita Y-nya. Ini nasi goreng kan 25.000 dikali 2 jadi 50.000, mie ramen 1 30.000 dikali 1 30.000, ST satunya 5.000 dikali 2 jadi 10.000. Lanjut ke promo, karena jumlah pesanannya lebih dari 10.000, 30, 90. Nah, 90 jumlah pesanannya lebih dari 50.000, dia masuk ke logic yang di sini. Ini saya setkan si minuman itu, kalau misalnya ada minuman ada yang pesan, maka logic ada minumannya saya set true, karena di menu di struknya kita membeli minuman. Ini asalnya false ya, kita set true, terus kita masukkan si minuman tersebut, lalu masuk ke di sini. Kalau subtotalnya lebih 50.000 dan ada minumannya true, maka akan memunculkan ini, beli 1 gratis 1 ST. Karena menu yang dipilihnya itu ST, jadi yang muncul di sini adalah ST. Logo di sini maksudnya buy one get one. Nah, di set di nama yang di sini. Kebetulan ini lebih dari 50.000 ya, makanya dia dapat diskon itu. Lanjut ke logic satunya lagi. Di sini ketika subtotalnya lebih dari 100.000. Oke, kita coba lagi ke menu pelanggan. Terus kita pesan mie ramen. Banyak 5. ST nya 5 juga. Selesai. Nah, oke, di sini ini total subtotalnya. Kalau di yang tadi kan subtotalnya 90.000. Jadi meskipun untuk pajak dan ditambah pajak dan layanan memang 119.000. Tetapi ini tidak masuk logic si diskon 10% karena yang dihitungnya itu subtotal. Di sini subtotalnya masih di bawah 100.000, makanya tadi promonya tidak muncul. Yang muncul hanya beli 1 gratis 1 karena di atas 60.000. Tapi untuk yang ini karena subtotalnya lebih dari 100.000 yaitu 175. Di sini ada muncul diskon dikurangi 175.000 plus juga karena lebih dari 50.000 juga tentunya. Di sini kita dapat promo beli 1 gratis 1 ST. Jadi ini pengelolaan hasil si struknya tadi. Diskon 10% tuh dia bakal ke set true kalau misalnya subtotalnya lebih dari 100.000. Terus dia bakal diambil 10% dari si subtotalnya. Ini 10% nya itu kan 17.500. Itu ini hasil akhirnya, total bayarnya. Kalau misalnya terakhir mungkin kita coba pesan tanpa ada diskon. Nasi goreng 1, terus kopi hitam 1. Selesai. Nah, ini hasil akhirnya ya, subtotalnya 35 dengan pajak dan biaya layanan. Jadi di sini tidak ada diskon apapun. Jadi itu mungkin kurang lebih terkait secara secara keseluruhan. Ini saya ada changes. Nah, sudah.
saja paling dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.